Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang memahami interval kepercayaan. Ya. Sebelum kita lanjut, apa sih itu interval kepercayaan? Nah, interval kepercayaan itu adalah rentang nilai yang dipakai untuk memperkirakan parameter populasi yang belum diketahui. Nah, tingkat kepercayaan itu misalnya 95%, menyatakan seberapa besar keyakinan bahwa rentang tersebut memuat nilai sebenarnya. Contoh praktisnya adalah rata-rata tinggi mahasiswa diperkirakan antara 160 sampai 170 cm pada 95% confidence level. Nah, selanjutnya fungsi interval kepercayaan dalam statistik. Nah, di sini terbagi 3 ya. Yang pertama, ukur ketidakpastian. Yang kedua, dukungan pengambilan keputusan. Yang ketiga, komunikasi hasil. Nah, yang pertama itu ukur ketidakpastian itu memberi rentang bukan hanya satu angka, sehingga mencerminkan variabilitas sampel. Nah, yang kedua, dukungan pengambilan keputusan. Nah, di sini membantu menilai seberapa kuat bukti sebelum membuat keputusan berbasis data. Nah, yang terakhir, komunikasi hasil, yaitu memudahkan peneliti menyampaikan presisi estimasi kepada audiens non-teknis. Nah, selanjutnya, komponen utama interval kepercayaan. Nah, di sini terbagi beberapa ya. Yang pertama itu rata-rata sampel atau X. Nah, estimasi titik terbaik dari parameter populasi itu ya, rata-rata sampel. Yang kedua, margin of error. Nah, ini kurang ketidakpastian. Ini bergantung pada deviasi standar ya. Atau S, biasanya S. Nah, ini tingkat kepercayaan sering 90%, 95% atau 99% untuk menentukan nilai kritis ya. Z atau F. T. Nah, nilai kritis ini Z atau T diambil dari distribusi normal atau test student sesuai kondisi sampelnya. Nah, ini adalah rumus umum interval kepercayaan rata-rata ya. Nah, kasus pertama itu ini simbol ini adalah sigma ya. Kasus pertama itu sigma diketahui X bar kurang lebih Z atau A per 2 kali sigma atau per akar N. Nah, kasus 2 itu adalah sigma tak diketahui. Nah, kasus pertama ini sigma yang diketahui ya. Ini kasus keduanya itu sigma tak diketahui atau tidak diketahui. N-nya itu kecil. Nah, di sini X bar kurang lebih itu T atau per 2 DF kali S per akar N. Yang dimana ini S-nya simpangan baku sampel ya. Ini. Dan DF-nya ini adalah N kurang 1. Nah, untuk distribusi T-nya ya. Nah, di sini adalah contoh perhitungan interval kepercayaan 95%. Nah, sampel N sama dengan 1000 kali X bar sama dengan 81,6 kilo. Atau S-nya itu standar ini ya, standar deviasi sampel ya. Ini 13,6 kilogram. Untuk 95% digunakan Z sama dengan 1,96 karena ini N-nya lebih besar ya, ini N-nya lebih besar 1000. Nah, margin error-nya itu sudah dijelaskan di sini adalah itu margin error itu adalah ukuran ketidakpastian ini ya, bergantung pada deviasi standar dan akar N. Nah, di sini dijelaskan margin error-nya itu 1,96 dikali 13,6 atau akar 1000 ya. Nah, ini ya, diambil dari sini ya. Sama dengan 1,96 kali 0,43. Ini hasilnya
0,84 kilo. Ini intervalnya 81,6 atau kurang lebih 0,84. Nah, ini 80,76 kilo atau 82,44 kilo. Nah, selanjutnya interpretasi interval kepercayaan. Nah, di sini ada, ya bisa dilihat. Ini compute interval. Calculate the 95% confidence interval. Yang kedua, rate atau with 95% confidence the parameter list in the interval. Yang ketiga, complication atau over repeat sampling 95% of intervals contain then parameter. Nah, interpretasi ini dengan 95% keyakinan rata-rata populasi ada dalam interval, bukan jaminan tunggal untuk sampel. Ini tentang berbicara tentang prosedur berulang ya. Nah, ini dia prosedurnya berulang atau tidak putus. Nah, selanjutnya sini ada faktor-faktor yang memengaruhi lebar interval. Ada beberapa ya. Di sini ukuran N atau ukuran sampel atau N. Nah, ini semakin besar N, margin errornya pun akan turun atau intervalnya pun menyempit. Nah, di sini ada variabilitas data atau sigma atau S. Simpangan baku besar atau intervalnya ini melebar. Nah, selanjutnya ada tingkat kepercayaan. Tingkat nilai tinggi misal 99% atau nilainya ini, nilai kritisnya ini lebih besar atau interval lebih lebar. Nah, perbedaan Z dan T. Nah, nilai Z dipakai jika sigma diketahui atau nilai N-nya lebih besar. Central limit theorem. Ini lebih tajam atau sampelnya lebih besar. Nah, ini sedangkan nilai T-nya ini dipakai jika sigmanya ini tidak diketahui ya. Dan nilai N-nya itu lebih kecil atau N lebih kecil daripada 30. Nah, distribusi T-nya ini memiliki ekor yang lebih tebal, intervalnya lebih konservatif dibandingkan nilai Z-nya ya. Ini kalau nilai Z-nya dia lebih tajam. Nah, di sini kesimpulannya ya teman-teman dan rekomendasi praktis. Saya akan memberikan rekomendasi praktis serta kesimpulannya. Ada beberapa. Yang pertama, pahami komponen, selalu catat X bar atau S atau sigmanya N dan tingkat kepercayaannya itu sebelum menghitung. Nah, yang kedua, pilih metode yang tepat atau gunakan Z untuk nilai N-nya yang lebih besar atau sigmanya ini sudah diketahui. Nah, di sini T-nya untuk sampel kecil atau sigma ini tak diketahui. Terakhir, metodenya ini harus jelas ya, sertakan interval, tingkat kepercayaan, dan asumsi atau normalitas independensi. Nah, interval kepercayaan memperkayakan interpretasi statistik. Nah, di sini kita harus gabungkan dengan nilai P dan ukuran efek untuk analisis yang lebih lengkap. Terima kasih.